Halo semuanya, jumpa lagi dengan Joe Early. Nah, untuk edisi kali ini akan membahas suhu carry generasi ke-7 atau SS100 Bagong. Nah, untuk generasi ke-7 ini pada bulan Agustus 1979 hadir model ST90 dengan mesin F8A yang berkapasitas 797 cc, sama seperti ST80. Model ini dikhususkan untuk pasar ekspor. Pada Oktober 1980, model baru carry untuk pasar domestik Jepang dihadirkan dengan mesin baru F5A berkapasitas 534 cc dengan kode bodi ST40. Model ini dijual bersama dengan versi 2 tak ST30 yang lebih populer. Model ST100 untuk pasar ekspor juga hadir dengan mesin 970 cc berkode F10A. Pada bulan Mei 1981 hadir Suzuki Carry Pickup dengan sistem all-wheel drive. Versi minibus lahir setahun kemudian pada bulan November 1982. Model all-wheel drive memiliki kode ST31 atau 41. Di bulan Maret 1983 Carry dengan model ST41 mendapatkan sistem Limited Ship Differential atau LSD. Produksi Carry ST30 40 ini dihentikan pada bulan Mei 1985 di Jepang. Nah, untuk versi Indonesia sendiri yaitu Suzuki Carry Bagong atau Extra ST100. Suzuki generasi ke-7 juga dirakit di Indonesia oleh PT Indomobil mulai tahun 1983 untuk menggantikan Carry ST20 Trungtung. Model yang dijual di Indonesia adalah Carry ST100 yang dijuluki Carry Bagong karena bentuk depannya seperti tokoh pewayangan Bagong. ST100 memiliki desain mesin 970 cc 4 silinder dengan kode F10A. Mesin ini dipilih karena pada tahun 1981 pemerintah mengumumkan bahwa mulai tahun 1985 semua mobil yang diproduksi Indonesia minimal harus memiliki mesin mendekati 1000 cc. Mesin ini memiliki tenaga sebesar 50 HP dan dipadukan dengan transmisi manual 4 percepatan. Carry rakitan Indonesia memiliki jarak sumbu roda panjang 1940 mm lebih panjang dibandingkan versi internasional yang hanya 1800 mm, sehingga baris ketiga bisa dipasang jok penumpang. Sama seperti generasi sebelumnya, Suzuki Carry hanya tersedia dalam bentuk pickup dan versi minibus hanya dibuat oleh perusahaan karoseri lokal. Pada tahun 1986, Carry ST100 buatan Indonesia mengalami facelift pada bagian lampu depan dengan berubah dari bulat menjadi trapesium. Namun hanya bertahan beberapa bulan saja dan digantikan oleh lampu model kotak. Model ini dikenal dengan nama Carry Extra. Kemudian pada tahun 1989 transmisi berubah menjadi 5 percepatan dan kini dilengkapi tachometer. Uniknya, Carry Extra dijual bersama dengan Carry Futura yang muncul pada 1991. Setelah sekian lama Carry dijual dalam bentuk pickup, akhirnya PT Indomobil meluncurkan Carry minibus versi mereka sendiri dengan nama Carry Personal Van 10 sekitar tahun 2000-an. Pada saat itu tidak ada lagi peraturan pemerintah tentang larangan penjualan minibus dari pabrikannya dan juga adanya peluang di pasar minibus yang sebelumnya diisi oleh Carry buatan karoseri seperti dari Adi Putro, Podojoyo, New Armada, ABC, Alexander, dan lain-lain. Perbedaan yang paling terlihat dari Carry Personal Van 10 dengan buatan perusahaan karoseri adalah pintu bagasinya yang bisa dibuka 3/4 bagian saja. Pada tahun 2005 pemerintah melakukan aturan emisi gas membuat standar Euro 2. Mesin F10A diubah sistem bahan bakarnya menjadi injeksi sehingga tenaganya meningkat menjadi 60 HP.
serta penambahan catalytic converter pada pipa knalpot. Pada tahun 2006, Carry Extra sudah tidak ada di daftar mobil Suzuki, tetapi masih bisa dibeli melalui pesanan khusus hingga tahun 2009. Carry Extra masih banyak digunakan sebagai angkot hingga saat ini bersamaan dengan Carry Futura dan New Carry. Nah, untuk Carry ST90 di negara lain, Suzuki ST90 juga diproduksi oleh Maruti Suzuki di India pada tahun 1984 dengan nama Maruti Van. Namanya berubah menjadi Maruti Omni pada tahun 1988. Mobil ini memiliki mesin 796 cc 3 silinder dengan kode F8B dengan tenaga 37 horsepower dan transmisi manual 4 percepatan. Mobil ini akhirnya dihentikan produksinya pada tahun 2011 dan digantikan dengan Maruti Aeco. Pada Suzuki Pakistan juga memproduksi Carry ST90 sejak tahun 79 sampai saat ini. Untuk versi minibus dijual dengan nama Bolan atau penumpang dan cargo van untuk komersial, sedangkan model pickup dinamakan Raffi. Spesifikasi mobil ini sama persis seperti Maruti Omni di India. Nah, untuk di Taiwan, Suzuki Carry ST90 diproduksi lokal oleh Ford Lioho dan dijual dengan nama Ford Pronto 800 di tahun 1985 sampai 1992. Mesin yang digunakan berkode F8A berpublikasi 797 cc. Mobil ini memiliki wajah yang mirip dengan facelift lampu trapesium Suzuki ST100 model 1986 yang ada di Indonesia. Sejak tahun 1980-an, Suzuki menjalin kerjasama dengan menjual lisensi ke beberapa produsen otomotif lokal di Cina karena adanya peraturan dari pemerintah setempat yang mengharuskan untuk bekerja sama dalam memproduksi kendaraan di sana. Hasilnya, ada beberapa versi Carry di Cina seperti Jilin JL110, Chang'an SC1010, 6320. Carry buatan Chang'an ini pernah masuk ke Indonesia pada awal tahun 2000-an dan Havai Songhuan WJ 110 yang semuanya berbasis dari ST90 yang bermesin F8A. Terima kasih sudah menyaksikan video dari JLI. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.